Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa serial kuliah pendidikan Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba membahas tentang konsep ilmu sebagai landasan dari penyusunan kurikulum. Kenapa kita membahas hal ini? Karena pendidikan ya sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa seri atau sesi belakangan itu maknanya adalah pengajaran ilmu. Oleh karenanya membicarakan pendidikan berarti kontennya adalah membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Dan sebelum berlanjut kita kepada tahapan-tahapan apa saja yang dipelajari, kemudian bagaimana bentuk lembaganya dan lain sebagainya, maka kita perlu melihat konsep ilmunya secara umum ya, atau dasar-dasar dari konsep ilmu yang dipahami oleh atau yang ada dalam Islam ya. Ilmu yang paling pertama perlu kita pahami dan perlu kita garis bawahi perbedaan antara peradaban barat ya dan peradaban Islam. Peradaban Islam dalam hal ini agama kita itu adalah agama yang syarat dan identik dengan ilmu pengetahuan ya. Bahkan agama kita ini dibangun di atas ilmu ya. Tidak dikatakan beragama atau dikatakan kurang agamanya jika dia tidak berilmu atau bodoh gitu ya. Dalam Al-Quran bahkan untuk kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya, dikatakan dalam salah satu ayat di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Jadi ada seruan untuk mengetahui bahwa keesaan Allah itu perlu diketahui ya. Artinya ketika kita memeluk Islam atau kita bertauhid, kita memeluk akidah Islam, itu landasannya adalah pengetahuan ya. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah akidah akliyah ya, untuk menyebut dasar-dasar keyakinan. Artinya keyakinan kita itu dibangun di atas landasan pemikiran yang bisa dikatakan rasional atau pemikiran yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan ya. Di peradaban barat bahkan pernah ada satu fase sejarah atau sebagian golongan dari para pemikir barat yang termasuk dalam golongan penolak ilmu ya. Mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa ya, dari golongan sufastaiyah ya, itu mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diketahui ya. Artinya untuk mencapai sebuah kebenaran, mengetahui atau kita mengenali dan ya mengetahui sebuah hakikat realitas itu tidak mungkin sampai. Oleh karenanya mereka cenderung dalam basis filsafatnya itu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak berujung ya, atau tidak pernah bisa ditemukan, sehingga tidak ada pencarian akhir dari sebuah pengetahuan atau jalan penelitian dan pencapaian ilmu itu tidak ada ujungnya, kurang lebih seperti itu. Nah tentu saja ini sangat berbeda ya. Dalam Islam ilmu itu dalam keyakinannya sudah dengan jelas ya, bahkan dalam salah satu kitab akidah ya, Imam An-Nasafi kalau tidak salah, itu memulai ke kitab akidahnya dengan mengukuhkan bahwa pengetahuan itu bisa dimiliki oleh manusia ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang berpengetahuan, dan ini juga yang menjadikan pembeda antara manusia dengan selain manusia ya, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Karena manusia dibekali pengetahuan, yang pengetahuan ini menjadi bekal dia untuk menentukan sikap, untuk
memilih jalan hidup dan tindakan-tindakan lainnya, sehingga dengan ilmunya itu dia akan dihisap dan dihitung ya, di apa pilihannya, kenapa sikapnya seperti itu, dan kenapa meyakini hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi dalam Islam pengetahuan ya, yang pertama itu kita meyakini bahwa pengetahuan bisa dimiliki oleh manusia, atau manusia bisa mengetahui hakikat atau realitas sesuatu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki posisi yang mulia dan kedudukan yang tinggi nih di dalam Islam. Oleh karenanya banyak ayat dan hadis bisa kita baca itu memuliakan posisi pengetahuan dan ahli ilmu ya. Jadi orang yang mengetahui itu dianggap lebih dari yang lain ya. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan ilmu ini adalah al-fadl ya, sesuatu yang menjadi penambah ya, menambahkan keutamaan, menambahkan sesuatu keistimewaan dalam diri manusia ya, sehingga manusia yang berpengetahuan itu lebih unggul ya. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu dikuasai oleh para raja, sementara para raja itu tunduk pada para ulama gitu ya. Kurang lebih begitu ungkapan dari ulama salaf, bahwa untuk menunjukkan ketinggian ilmu dan ahli ilmu ya. Untuk ayat-ayat dan hadisnya bisa kita banyak ya tentang keutamaan, dan bahkan merupakan keutamaan juga adalah dengan, sekaligus ini adalah pembahasan yang ketiga, bahwa ilmu juga wajib dicari dan satu-satunya yang diperintahkan untuk dimintakan ditambah ya. Jadi kalau dalam doa ya sering kita dengar dan sering kita amalkan kan ada doa Robbi zidni ilma ya warzuqni fahma. Jadi satu-satunya dalam kehidupan ini yang dianjurkan untuk selalu diminta, ditambah, dan diwajibkan pada setiap manusia ya. Wajib dari minal mahdi ila lahdi gitu ya, dari buayan sampai liang lahat ya dalam riwayat hadis. Kemudian juga bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa wajibnya ini bukan hanya wajib yang sifatnya syar'i ya, akan tetapi wajib kauni ya. Artinya tanpa perlu dalil-dalil agama ya, manusia juga sebetulnya dituntut ya, secara takdir dengan mekanisme sunatullah kehidupan itu, menuntut ilmu itu menjadi wajib ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa ilmu itu memiliki posisi dan derajat ya, yang di sini kita bisa sampai pada tahapan bahwa dalam kita mempelajari ilmu atau menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapan dan ada jalur-jalurnya ya. Artinya karena ilmu itu sesuatu yang mulia, maka kemuliaan ini sifatnya bertingkat ya, berderajat-derajat ya, dari yang pertama sampai yang dasar sampai yang paling tinggi, sampai yang paling tinggi. Ada ilmu yang sifatnya itu sangat khusus, yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu atau hanya dimiliki oleh para ulama ya. Dalam surat Ali Imran ada istilah ar-rasikhuna fil ilmi ya, orang-orang yang mendalam ilmunya. Kemudian juga di sini kita bisa memahami ya, dengan tingkatan-tingkatan ini, bahwa ilmu itu sebetulnya ada yang paling dasar yang bisa dikatakan dia bisa dimiliki oleh semua orang, atau di sini dalam hukum fikihnya nanti kita akan coba lakukan pendekatan fikih ya untuk landasan kurikulum ini, ilmu yang sebutannya nanti kita sandarkan pada kewajiban taklifi. Ilmu disebut sebagai ilmu yang fardu ain ya, atau yang wajib dituntut oleh semua orang. Artinya ilmu ini bisa dimiliki oleh semua orang ya, karena sudah diwajibkan, pasti konsekuensinya dia bisa dimiliki oleh semua orang. Nanti kemudian ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah ya, atau wajib dimiliki oleh sebagian atau salah satu bagian dari kelompok masyarakat ya.
tidak perlu semuanya mempelajari dan memahami ilmu ini ya. Tapi ilmu juga selain bisa dikategorisasi dilihat dari pendekatan taklifi secara fikih, itu bisa dilihat juga tingkatan-tingkatannya. Ada ilmu yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus ya. Kemudian dari perspektif waktu, ada yang sifatnya diketahui sepanjang masa atau wajib secara umum, ada yang wajib pada waktu-waktu tertentu saja ya. Para ulama menyebut ilmu-ilmu yang khusus atau yang pada waktu tertentu itu dengan ahkamun nawazil ya, yang bisa kadang-kadang menjadi wajib pada satu fase atau satu zaman karena ada tuntutan ya. Ini panduan-panduan untuk kita menuntut ilmu, dan oleh karenanya dalam hal ini pendidikan atau proses mempelajari ilmu dan proses mengajarkannya harus memperhatikan hal-hal tersebut yang telah tadi disampaikan ya. Mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, mana yang harus menjadi tanggung jawab bersama, mana yang tiba-tiba harus menjadi kewajiban yang diselesaikan ya. Sebagai contoh sederhana untuk lebih memudahkan, saya akan coba kasih ilustrasi. Yang pertama, misalkan kalau kita lihat ada yang namanya ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari atau bisa dikatakan dia wajib ada pada setiap orang. Dalam hal ini khususnya muslim ya. Ilmu-ilmu seperti apa? Itu ilmu-ilmu akidah secara umum ya, usul-usul akidah, kemudian ibadah harian ya, fikih keseharian seperti tata cara sholat, kemudian hukum-hukum umum yang ada pada puasa dan zakat ya, hak-hak orang tua, hak bertetangga dan lain sebagainya, itu yang wajib diketahui oleh setiap orang ya. Kemudian ada yang sifatnya dalam hal ini konteksnya yang tadi individual, yang sekarang adalah konteksnya sosial atau komunal ya. Ada yang kewajibannya itu disandarkan pada satu komunitas ya, artinya satu kampung atau satu desa, satu perumahan atau satu kota atau di satu negara, itu harus ada yang mengetahui atau menguasai ilmu tersebut ya. Sebagai contoh dari ilmu fardu kifayah ini, misalkan seorang ahli tafsir ya, harus ada ahli tafsir di satu negeri ya, atau ahli ilmu balaghah ya, khususnya yang terkait dengan Al-Quran ya, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ini tidak harus semua orang menguasai tafsir, tidak harus semua orang menguasai balaghah, tapi dalam satu tempat, satu komunitas itu harus ada ya. Dan kewajibannya dibebankan kepada satu komunitas atau satu masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab secara keseluruhan ya. Secara umum mereka harus saling membentuk support sistem untuk sampai terpenuhinya kewajiban tersebut ya. Karena namanya wajib ya, selama itu belum ditunaikan maka dianggap berdosa seluruh masyarakat yang di satu tempat tersebut, tidak ada orang-orang yang mengamalkan ilmu yang fardu kifayah ini gitu ya. Nah, itu dari gambaran secara umum ya. Yang gambaran secara khususnya tadi, misalkan ilmu yang wajib dipelajari atau wajibnya sepanjang masa, misalkan contoh meyakini bahwa akidah yang umum menyatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu sang pencipta, dan Allah menurunkan syariat ya dalam ilmu-ilmu akidah. Tapi ada juga yang sifatnya itu temporer ya, ada ahkamun nawazil yang bisa tiba-tiba menjadi wajib ya, baik itu nantinya jadi fardu ain maupun jadi fardu kifayah. Misalkan contohnya adalah tantangan pemikiran filsafat ya, hermeneutika, atau gugatan orang-orang zindik ya, misalkan terkait dengan Al-Quran atau terkait dengan ketuhanan ya. Maka itu menjadi wajib dipelajari ya, wajib dituntaskan dan wajib dijawab oleh umat Islam ya. Tidak mungkin dibiarkan ketika ada misalkan ada yang membawa opini bahwa sebetulnya jilbab itu hanya budaya Arab dan tidak disyariatkan. Maka harus ada yang memahami dan menjawab dari aspek misalkan kesejarahan, dari ilmu budayanya, kemudian dari ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi wajib ketika ada tuntutannya atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, ini jadi landasan kita dalam belajar ya.
kita mempelajari yang pertama adalah yang fardu ain, dan fardu ain yang sifatnya umum. Kemudian kita berusaha merancang atau menyiapkan diri mempelajari yang fardu kifayah ya. Kemudian jika datang ahkamun nawazil, kita harus menuntaskan ya, artinya meskipun sedang mengerjakan yang fardu kifayah, kalau ada yang fardu ain yang ahkamun nawazil dan kita mendapatinya kasus-kasus tersebut pada diri kita ya, apalagi sampai timbul keraguan, maka itu wajib ya. Itu menjadi kewajiban yang sifatnya bisa fardu ain juga. Nah, ini rancangan-rancangan. Jadi kalau ditanya bagaimana seorang muslim itu belajar, apa kurikulumnya dalam pendidikan, apa yang harus dia pelajari, maka jawabannya itu merujuk pada hukum taklifi ini ya. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing mempelajari atau sibuk merancang kurikulum ya, dengan berbagai teori kurikulum ya, sementara kita sudah punya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dalam hal ini ditetapkan sebagai sebuah kewajiban harus belajar ya. Maka tidak perlu dirancang-rancang lagi, karena kita sudah punya mana yang wajib, mana yang mustahab ya. Kaitannya dengan keyakinan dan agama kita, maka para ulama menyebut bahwa keseluruhan hal ini terkait dengan iman ya. Iman itu ada tahapannya, ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Yang membagi dua itu menyatakan bahwa ada ilmu iman yang dilandaskan pada sesuatu yang fardu ain ya, atau yang sifatnya fardu ya. Maka seorang itu harus betul-betul beriman kepada Allah dengan memenuhi atau memahami semua hal-hal yang diwajibkan ya. Kemudian ada iman yang sifatnya mustahab ya, iman yang sifatnya itu tambahan. Kemudian ada istilah lagi namanya kamalul iman, penyempurna iman, atau derajat keimanan yang tinggi, yang ini penguasaan terhadap ilmu-ilmu yang menjadi pelengkap, ilmu-ilmu yang mungkin langka, ilmu-ilmu yang sifatnya khusus hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, kita perjalanan pendidikan kita atau seorang muslim itu menempuh pendidikan itu dari yang sifatnya umum ya, dia menjadi orang awam yang mungkin awalnya dia muqallid, kemudian jadi muttabi ya, kemudian berusaha mencapai derajat mujtahid ya, dia terus bertingkat sampai dari memahami ilmu yang sifatnya umum sampai kepada yang ilmu yang sifatnya khusus ya. Demikian yang bisa disampaikan pada sesi kali ini untuk gambaran secara umum kurikulum pendidikan ya, bagi seorang muslim dilandaskan pada atau disandarkan kepada hukum taklifi ya. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan coba gali untuk tahapan-tahapan dan pelembagaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.